Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali Yesus Kuatku hadir untuk memberkati kita. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, yang kami panggil di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan berterima kasih. Kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada satu ungkapan yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kadang kita perlu bekerja sama. Kadang kita perlu bersama-sama untuk menanggung segala beban permasalahan di dalam hidup kita. Kita adalah makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Sebab itu dalam satu renungan firman Tuhan kita akan membaca bagaimana satu contoh kerjasama yang baik. Di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-12 saya bacakan. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Menghadapi permasalahan hidup itu seperti peperangan rohani, peperangan iman. Kalau kita lihat peristiwa ini terjadi ketika bangsa Amalek menyerang umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Amalek adalah suatu bangsa yang suka berperang, biasa berperang, terlatih. Mereka adalah komunitas, dalam arti satu kelompok yang suka mengembara. Jadi kita lihat umat Tuhan menghadapi ancaman di dalam hidupnya, yaitu mereka harus berperang. Tapi kalau kita lihat bagaimana Musa itu tampil sebagai pemimpin, dia berdoa kepada Tuhan, dia mengangkat tangannya, dia berseru kepada Tuhan, artinya dia mengandalkan Tuhan. Ini adalah satu contoh yang baik. Semakin Musa mengangkat tangannya, maka umat Tuhan semakin kuat. Kalau tangannya menurun, berarti umat Tuhan semakin lemah. Jadi kalau kita lihat bahwa penting sekali dalam menghadapi permasalahan pergumulan hidup seperti peperangan iman, kita harus berdoa terus-menerus. Dan kalau kita lihat bagaimana respon dari Harun dan Hur, mereka menopang tangan Musa. Ini adalah satu hal yang dapat kita contoh, satu hal yang baik. Kita nggak bisa berperang sendirian, kita nggak bisa bekerja sendirian, kita perlu orang lain. Dan kalau kita lihat bagaimana Yosua menghadapi musuh. Jadi kalau kita lihat ada satu kerjasama yang baik. Jadi melalui peristiwa ini, di dalam menghadapi pergumulan hidup, ada waktunya kita memerlukan bantuan daripada orang lain. Sebab itu jangan kita malu meminta dukungan doa. Khususnya kepada hamba-hamba Tuhan, kepada saudara seiman kita, kepada komunitas rohani, sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan bersama. Kita mendapat dukungan daripada orang-orang di sekeliling kita. Sebab kalau kita berdoa, Tuhan mendengar. Tuhan mau hadir dalam kesusahan, dalam peperangan iman yang dihadapi oleh umat Tuhan. Sebab itu kita harus tetap bersama-sama, kuat bersama-sama, saling menopang. Sebab firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk berdoa syafaat, untuk mendoakan orang lain. Jadi kalau kita lihat di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita lihat bagaimana Harun dan Hur mendukung daripada Musa, begitu juga Yosua, bagaimana mereka saling bahu-membahu dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus bekerja sama. Ada waktunya kita harus mendukung pemimpin kita. Ada waktunya kita harus menopang orang lain, menolong orang lain.
Jadi bukan hanya kita menerima bantuan daripada orang lain, tapi ada waktunya kita sendiri yang harus berperan melihat apa kebutuhan daripada umat Tuhan. Jadi kita lihat, jangan kita menanggung beban kita sendirian. Jangan kita mengalami stres, mengalami depresi ketika kita menanggung masalah kita sendirian. Mungkin seperti orang yang tertutup. Ada waktunya kita harus berani dan tidak malu untuk meminta dukungan doa dari orang-orang yang seiman kepada kita. Sebab itu, sekalipun Tuhan pasti memberi kemenangan, tapi kita harus tetap berperan. Kita harus bekerja menurut ukuran kita masing-masing. Jadi kita harus berperan. Kalau kita melihat umat Tuhan menjadi kuat apabila ada kesatuan. Saudara, kita lihat baca di dalam Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Sebab itu kalau kita pada saat ini merasa kuat secara rohani, kuat secara mental, kuat secara finansial mungkin, kita yang kuat wajib menanggung orang-orang yang lemah. Untuk itu kita mau melakukan firman Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab umat Tuhan akan menjadi kuat dan tidak akan lemah kalau ada kesatuan. Sebab itu kita tidak bisa hidup sendirian. Lantas kesimpulannya, pelajaran apa yang bisa kita petik? Pelajaran rohani apa? Ada 3 hal yang saya lihat di dalam kisah ini untuk memperoleh kemenangan. Yang pertama adalah kemenangan umat Tuhan karena mereka berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana Musa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Musa mengangkat tangan. Karena itulah mereka mendapatkan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Hal yang kedua, belajar dari ketaatan Yosua kepada Musa. Kita juga harus mentaati pemimpin-pemimpin kita. Kita harus mendukung pelayanan di dalam gereja kita masing-masing sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hal yang ketiga adalah kita harus menjadi penopang. Kita harus taat dan kita harus menjadi penopang dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Biarlah kita mau menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang kepada Tuhan berterima kasih. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan tolong berkati jasmani maupun rohani yang menghadapi pergumulan, peperangan iman. Kiranya Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Dan Tuhan, setiap aktivitas umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjaga keluar masuk kami dan memberkati kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.